Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ayuhal hadirun, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia, terutama nikmat hidayah, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita semua masih digerakkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat Jumat berjamaah. Ayuhal hadirun, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan di kesempatan yang singkat ini khatib menyampaikan nasihat bagi diri khatib sendiri dan juga bagi jamaah sekalian, yakni berkaitan dengan tanggung jawab dan tugas kita sebagai seorang ayah. Karena Anda semua yang hadir di sini, Anda semua adalah seorang ayah, atau Anda akan menjadi seorang ayah. Dan menjadi seorang ayah sejatinya itulah profesi utama dan profesi yang pertama setelah seseorang diberikan amanat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pasangannya. Dia menjadi seorang suami dan kemudian dia menjadi seorang ayah. Dan kenapa dikatakan ini sebagai profesi yang primer atau utama? Karena sejatinya ketika Anda bekerja dan Anda memiliki profesi-profesi yang lain, entah itu sebagai pilot, insinyur, dokter, akuntan, atau apapun profesi yang ada, ketika ditanya untuk apa Anda bekerja itu semua, maka tidak lain dan tidak bukan jawabannya adalah untuk memberikan nafkah bagi diri kita dan juga bagi keluarga kita. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita kaum laki-laki sebagai pemimpin, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 34, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin, dikatakan qawam bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian yang lain yaitu kaum laki-laki atas sebahagian yang lain yaitu kaum wanita, dan karena itulah kaum laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Ayuhal hadirun, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bahwasanya ar-rijal, kaum laki-laki, adalah qawwamuna 'ala nisa. Dikatakan qawwam, makna asalnya adalah sesuatu yang lurus, yang tegak, yang kokoh, yang kuat, yang tangguh, tidak condong ke kanan dan tidak condong ke kiri, tidak pula condong ke depan atau ke belakang. Itulah qawwam. Dengan kata lain, dikatakan seharusnya seorang laki-laki harus memiliki sifat rujulah, sifat maskulinitas, yakni dia haruslah memiliki pikiran yang qawam, ucapan yang harus qawam, tindakan yang harus qawam, yaitu yang lurus.
Inilah wujud dari maskulinitas atau rujulah di dalam Islam. Baginda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, beliau telah menerangkan tentang hakikat dan kewajiban dari seorang laki-laki. Di antaranya di dalam sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam yang muttafaqun alaihi, "War-rajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum." Seorang laki-laki adalah pemimpin, penjaga, pemelihara, pengayom di tengah-tengah keluarganya, dan mereka akan diminta tentang apa yang menjadi tanggung jawabnya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita secara fisik lebih kuat daripada kaum wanita. Massa otot kita lebih besar. Kemudian juga densitas tulang kita lebih padat. Kapasitas paru-paru kaum laki-laki lebih besar. Dan Allah desain kita agar kita menjadi makhluk outdoor yang kita bisa bekerja di luar rumah. Allah berikan kepada kita kekuatan fisik, dan Allah juga memberikan kepada kita kekuatan emosi. Dibandingkan wanita, seharusnya laki-laki lebih mampu untuk meregulasi emosinya. Dan Allah juga mengkaruniakan kepada kita kekuatan akal dan rasio. Seharusnya laki-laki lebih bisa mengedepankan rasio dan logikanya daripada perasaannya. Demikian pula seharusnya laki-laki lebih memiliki kekuatan psikis. Karena itulah Allah berikan tanggung jawab laki-laki sebagai imam, sebagai pemimpin, bukan yang lainnya. Karenanya kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya apabila keluarga itu sebagai nahkoda, sebagai bahtera, maka suami adalah nahkodanya. Suami adalah nahkoda kapal tersebut, sementara istri mungkin bisa dikatakan sebagai muallim atau asisten, dan kemudian kita harus mengarahkan anak buah kapal, yaitu anak-anak kita. Dan bahtera yang baik adalah bahtera yang tahu harus menuju kemana, berlayar kemana, berlabuh, harus jelas tujuannya. Dan ini adalah kewajiban nahkoda untuk menentukan destinasi. Dan kita semua ketika diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan Allah tempatkan kita di dunia, ini adalah darul ibtila wal imtihan, negeri ujian. Ibaratnya kita berada di tengah samudra, yang mana di tengah samudra itu kita harus siap dengan terpaan gelombang-gelombang ujian kehidupan. Karena itulah Allah berikan kepada kita nikmat, di antaranya pasangan dan keluarga, agar dengan adanya keluarga dan pasangan kita bisa saling menopang dan menguatkan. Tapi tetap laki-laki adalah pemimpin, laki-laki yang menjadi penjaga dan pemelihara. Oleh karena itu, ayuhal hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tugas dari seorang pemimpin ibaratnya sebagaimana nahkoda, dia harus berupaya untuk menjaga bahtera keluarganya selamat sampai di tujuan, yaitu di surganya Allah Azza wa Jalla. Kita ayuhal hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebab hadirnya anak-anak kita di muka bumi ini, kita yang menjadi sebab kehadiran mereka di negeri penuh dengan ujian ini. Maka tugas kita adalah menjaga mereka, melindungi mereka, memelihara mereka agar mereka selamat di dunia dan di akhirat. Karena sejatinya kehidupan kita bukan hanya sekedar di dunia. Ini hanya tempat transit, ini hanya tempat kita beristirahat untuk sementara saja. Karena tempat peristirahatan kita yang sesungguhnya, tempat kita berlabuh yang sesungguhnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena itulah seorang ayah memiliki tanggung jawab besar untuk mengajak anggota keluarganya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan bukankah di antara nikmat yang besar yang Allah karuniakan bagi kita semua adalah Allah kumpulkan kita semua di surganya Allah Azza wa Jalla, di negeri yang penuh dengan kenikmatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 23, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Naam, itulah surga Aden yang mana mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh,
dari kalangan bapak-bapaknya, dari kalangan istri-istrinya, dan dari anak-anak keturunannya. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat Ar-Ra'd ayat 23 ini, beliau berkata, yajma'u bainahum wa baina ahbabihim fiha minal aba'i wal ahlina wal abna. Allah mengumpulkan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai di dalam surga, yaitu dari orang-orang tua, dari istri-istri dan anak-anak keturunan mereka. Mimman huwa salihun lidukhulil jannati minal mu'minin, yaitu dari mereka orang-orang beriman yang memang layak untuk masuk ke dalam surga. Hatta innahu tarfa'u darajatal adna ila darajatil a'la. Bahkan sampai-sampai Allah mengangkat seseorang dari level surga yang rendah menuju ke level surga yang lebih tinggi lagi. Wa min ghairi tankisin lidzalikal a'la an darajati. Dan ini tanpa mengurangi derajat keluarga yang tinggi. Artinya, ayyuhal hadirun, ketika seseorang dia berada di surga yang paling rendah, kemudian ada keluarganya di surga yang paling tinggi, maka orang-orang yang berada di surga lebih tinggi dapat menyeret keluarganya di surga yang lebih rendah. Allah kumpulkan mereka, dan itulah nikmat yang besar yang Allah karuniakan bagi kita apabila kita semua diizinkan Allah Subhanahu wa taala termasuk ahlul jannah. Dan demikianlah Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari siksa neraka. Karena siapa dari para ayah yang berupaya untuk menjaga keluarganya dari neraka, kelak insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan pula dia dari neraka, dan Allah Azza wa Jalla akan masukkan dia ke dalam surga bersama dengan keluarga yang dia cintai. Fa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim al-jalil li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu fa innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillahi al-wahidil qahhar ar-rahimil ghaffar, ahmaduhu ta'ala ala fadlihi al-midrar wa ashkuruhu ala ni'amihi al-ghizar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-azizul jabbar wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ikhwanihi al-abrar wa ashabihi al-akhyar wa man tabi'ahum bisanin ma tu'akibul lail wan nahar, amma ba'du. Ayyuhal hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu taala ketika beliau menasihatkan orang tua, terutama para ayah. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, wa kam mimman ashqa waladahu wa fidzata kabdihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Betapa banyak orang tua yang menyengsarakan anak-anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat dengan menelantarkan atau mengabaikan dan tidak mau mendidiknya. Wa i'anatihi lahu ala syahawatihi, dan malah mendukung anaknya untuk memenuhi syahwatnya atau memanjakan anaknya di dalam urusan syahwatnya. Wa yaz'amu annahu yukrimuhu, dia mengira, orang tua itu mengira dia sedang menyayanginya, dia sedang memuliakan anaknya. Waqad ahanahu, padahal sejatinya dia sedang menghinakan anaknya. Wa annahu yarhamahu, dia mengira dia sedang menyayangi keluarganya atau anaknya. Waqad dzalamahu, sementara sejatinya dia sedang menganiaya atau menzalimi anaknya atau keluarganya. Kemudian perhatikan apa kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa idza tabartal fasada fil aulad
apabila engkau perhatikan kerusakan yang terjadi di tengah anak-anak, ra'aita amatahu min kibalil aba, maka sejatinya engkau akan dapati, engkau akan lihat, itu semua tidak lepas dari peran ayah. Itu semua tidak lepas dari sebab ayah. Ayuhal hadirun sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tanggungjawab kita terhadap keluarga kita jauh lebih besar daripada tanggungjawab istri kita terhadap anak-anak kita. Karena kita akan diminta pertanggungjawaban tentang mereka, tentang istri kita dan juga tentang anak-anak kita. Dan janganlah kita mengira bahwasanya kewajiban kita hanya mencari nafkah. Karena mencari nafkah adalah salah satu dari kewajiban seorang ayah. Sebab selain kewajiban kita untuk memenuhi kebutuhan fisik, memenuhi kebutuhan nutrisi anak-anak kita, memenuhi kebutuhan seperti sandang, pangan dan papan di dunia ini, maka kita juga punya kewajiban untuk mendidik mereka, memenuhi kebutuhan hati mereka. Mereka punya kebutuhan untuk dikasihi, disayangi, diperhatikan, dicintai. Dan anak-anak kita juga butuh dididik. Dan itu semua tidak lepas dari tanggung jawab kita. Memang benar sebagaimana dikatakan bahwasanya al-ummu madrasatul ula, ibu adalah sekolah pertama. Namun ingatlah di dalam lanjutan syair ini dikatakan, idza a'dattaha a'datta, apabila engkau mempersiapkan seorang ibu, maka sejatinya engkau sedang a'datta sya'bal a'rab, generasi yang akan harum namanya. Siapa yang mempersiapkan? Di antaranya tidak lain dan tidak bukan adalah suami. Apabila dikatakan istri adalah sekolah, maka suami adalah kepala sekolahnya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة وفي رفح وفي كل مكان اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وآخر الدعوانا أن الحمد لله رب العالمين فأقيموا الصلاة الله أكبر